Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 9 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Film bergenre superhero selalu menarik minat, mulai dari Avenger yang diadopsi oleh komik Marvel, Transformers, dan juga ada film Batman yang mengadopsi DC Comics. Hari ini saya mau bicara tentang film Batman. Ada Batman Forever, Batman Begins, ada pula Batman Return, Batman The Dark Knight, dan lain-lain. Mau judulnya apa? Yang jelas kisah Batman kembali hadir karena kejahatan kembali merajalela. Dari awal film Batman sampai dengan yang paling akhir, selalu dikisahkan bahwa ada penjahat yang lebih kuat dan lebih jahat daripada yang sebelum-sebelumnya. Tahukah saudara-saudari persamaan dan perbedaan antara Batman dengan Joker? Yang satu jagoan, yang satu antagonis. Benar. Perbedaannya lagi, yang satu baik, yang satunya jahat. Juga benar.
memang perbedaan di antara mereka sangat banyak sekali. Apa yang menjadi persamaan antara Batman dan Joker? Mereka sama-sama punya masa lalu yang gelap, yang buruk. Namun perbedaannya, Batman belajar dari pengalaman lalu yang buruk untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Sedangkan Joker, dia terpuruk dari pengalaman lalu yang buruk dan tenggelam dalam keburukan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang dan mengusir setan. Namun orang banyak menyaksikan kuasa Yesus dari Allah dan mengatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, kepala setan. Sadis sekali. Orang berbuat baik malah dituding dengan penghakiman yang keji. Inilah orang-orang yang negatif thinking, yang selalu berpandangan buruk dan busuk terhadap orang lain. Mirip dengan tokoh Joker yang selalu nyinyir akan kebaikan orang lain. Namun Yesus tidak terhasut dengan tudingan itu dan marah dan tidak lagi mau melakukan karya-karyanya. Yesus tetap berkarya mewartakan kabar baik dan melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ia mencoba meyakinkan orang banyak dengan berfirman, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus ingin menyadarkan orang banyak untuk mengalami kuasa Allah yang senantiasa mau menyelamatkan kita. Dan Yesus juga mengingatkan orang banyak bahwa iblis senantiasa mengembara dan akan kembali dengan intrik yang jauh penuh siasat dan lebih jahat lagi. Untuk itu kita perlu waspada. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita mau jadi pribadi yang macam apa? Yang macam Batman atau macam Joker? Semua orang pasti punya yang namanya pengalaman pahit. Namun tidak semua orang mau mengubah pengalaman pahit menjadi pembelajaran dalam hidup yang penuh arti dan memperbaharui hidup untuk lebih baik. Yuk kita senantiasa berpikir yang positif. Kita buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif. Sebab pikiran positif kita meningkatkan imun iman kita supaya tetap terjaga dan sehat. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.